pagi, Prof. Herman, Mas Ba, dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai langkah proses produksi amoniak. Nah, untuk anggota kelompok 6 itu sendiri ada 6 orang, yaitu yang pertama ada Alessandro Piero Pratama Putra, yang kedua ada Calvin, yang ketiga ada Clara Elvira Lauren, yang keempat Jose Bernardo Barbing, kelima Moza Yudi Alam, dan yang terakhir Tias Nur Ramadhani Hariwarsono. Nah, jadi yang pertama kita membahas definisi amonia terlebih dahulu. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus Na3 yang merupakan salah satu indikator pencemaran udara pada bentuk kebauan. Gas amonia adalah gas yang tidak berwarna dengan bau menyengat. Biasanya, amonia berasal dari aktivitas mikroba, industri amonia, pengolahan limbah, dan pengolahan batu bara. Amonia di atmosfer akan bereaksi dengan nitrat dan sulfat sehingga terbentuk garam amonium yang sangat korosif. Amonia atau Na3 dan garam-garamnya merupakan senyawa yang bersifat mudah larut dalam air. Ion amonium merupakan transisi dari amonia. Selain terdapat dalam bentuk gas, amonia juga dapat berbentuk kompleks dalam beberapa ion logam. Amonia banyak digunakan dalam proses produksi urea, diantaranya dalam industri bahan kimia, serta industri bubur dan kertas. Baik, hal pertama yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah mengenai pemurnian gas. Dalam pemurnian yang lebih lanjut, karbon dioksida, karbon monoksida sisa, dan senyawa belerang yang hanya ada dalam gas sintesis dari oksidasi parsial harus dihilangkan karena tidak berguna dan menjadi racun untuk katalis sintesis amonia. Sebelumnya, dalam proses oksidasi parsial tidak ada perlakuan terhadap bahan baku dan total sulfur yang terkandung dalam umpan batu bara atau hidrokarbon. Oleh karena itu, diperlukan pemurnian gas. Nah, proses pemurnian gas ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama ialah penghapusan karbon dioksida, dan yang kedua ialah pemurnian akhir. Tahap yang pertama ialah penghapusan karbon dioksida. Nah, metode standar untuk penghapusan karbon dioksida adalah dengan menggosok gas sintesis yang mengandung karbon monoksida di bawah tekanan dengan pelarut yang mampu melarutkan karbon dioksida dalam jumlah yang cukup dan pada tingkat yang cukup, biasanya dalam arus yang berlawanan. Pelarut yang dapat digunakan dalam proses ini itu dibagi menjadi dua, yaitu pelarut fisika dan juga pelarut kimia. Adapun sifat-sifat pelarut fisika dan pelarut kimia. Nah, pelarut fisika ini, dalam pelarut fisika, karbon dioksida dapat larut tanpa membentuk senyawa kimia dan memungkinkan proses cepat selesai. Yang kedua, pada tekanan parsial yang lebih tinggi, pelarut fisika memiliki kapasitas pembuatan yang lebih tinggi dibanding pelarut kimia. Dan yang terakhir, pelarut fisika ini cocok untuk kandungan karbon monoksida yang lebih tinggi dalam gas mentah. Lalu untuk pelarut kimia, dalam pelarut kimia, sebagian karbon dioksida tetap menjadi senyawa kimia, sehingga membutuhkan panas untuk penguraiannya. Yang kedua, pada tekanan parsial yang rendah, pelarut kimia itu menyerap jauh lebih banyak karbon dioksida. Dan yang terakhir untuk pelarut kimia itu paling cocok untuk gas yang memiliki kadar karbon monoksida yang relatif rendah. Adapun konfigurasi proses yang perlu diperhatikan pada proses pemurnian gas, khususnya pada tahap penghapusan karbon dioksida. Menara yang dikemas itu digunakan untuk penyerapan dan juga regenerasi. Diameter kolom dan tinggi kemasan yang sehubungan dengan laju sirkulasi yang diperlukan dari pelarut dan panas yang dibutuhkan untuk regenerasi dapat divariasikan pada rentang yang cukup besar untuk memenuhi kondisi proses masing-masing pabrik amonia. Persyaratan tinggi kemasan itu dihitung sesuai dengan konsep tinggi unit transfer dan juga jumlah unit transfer menggunakan ekspresi laju perpindahan massa dan juga data keseimbangan penyerapan dari pengukuran laboratorium dan pilot plant dengan jenis bahan kemasan yang relevan. Nah, untuk efek panas itu juga perlu diperhatikan, perlu diperhitungkan lebih lanjut juga untuk penyerapan gasnya. Baik, selanjutnya untuk pada proses penghapusan karbon dioksida ini ada yang namanya sistem penyerapan kimia, yaitu ada sistem yang berbasis etanolamin. Nah, etanolamin yang sering digunakan pada akhir-akhir ini adalah proses MDEA BASF activated, yang dimana merupakan proses yang menggunakan larutan berair dari amina tersier metil di etanolamin atau MDEA.
dengan aktivator amina khusus. Di mana pada proses ini itu tidak diperlukan inhibitor korosi dan tidak ada degradasi pelarut yang diamati, sehingga instalasi pemulihan tidak diperlukan. Karena tekanan uap MDEA dan aktivator yang rendah, tidak ada kehilangan komponen pelarut aktif. Karbon dioksida itu mengikat jauh lebih kuat ke MDEA dibanding ke MEA. MEA ini merupakan sistem berbasis etanolamin yang awal sekali dulu dipakai gitu. Lalu karakter pelarut itu lebih seperti hibrida antara bahan kimia yang kuat dan pelarut fisika yang murni. Adapun karena gaya pengikatan yang relatif lemah, sejumlah besar karbon dioksida itu dapat diperoleh kembali hanya dengan flashing ke tekanan rendah, dan hanya sejumlah kecil yang harus diperoleh kembali dengan pengupasan. Lalu MDEA ini itu memiliki beberapa jenis, dan dari jenis-jenis tersebut itu memiliki beberapa kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama ada MDEA 06, di mana itu sangat teraktivasi, memiliki perilaku pelarut yang lebih kimia dengan efisiensi tinggi dalam penyerapan. Tetapi regenerasinya itu lebih intensif energi, sehingga ideal untuk konfigurasi investasi rendah dan perombakan yang paling sesuai di mana hanya pelarut yang ditukar. Lalu, sedangkan ada MDEA 01 di mana memiliki efisiensi adsorpsi sedang dan kebutuhan energi yang rendah. Sehingga MDEA 01 ini itu pilihan yang sangat baik untuk pemurnian gas alam dengan karbon monoksida yang tinggi. Nah, dapat dilihat di sini ada gambar proses untuk MDEA BASF activated. Selanjutnya ada bagian pelarut penyerapan fisik. Pelarut penyerapan fisik sendiri ini dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama ada proses Rexol UOP. Proses Rexol menggunakan pelarut polyethylene glycol dimethyl ether yang stabil, tidak korosif, tidak terlalu mudah menguap, tetapi memiliki kapasitas yang cukup tinggi untuk menyerap air. Untuk analisis inilah gas mentah yang relatif kering diperlukan. Gas mentah tersebut dicapai dengan pendinginan. Langkah-langkah dari proses Rexol sendiri adalah yang pertama menurunkan tekanan larutan, yang kedua untuk meminimalkan kehilangan CO2, flash gases dikompresi kembali dan didaur ulang ke kolom absorpsi. Yang ketiga pada flash drum pelarut bertekanan sedang di flash sehingga lebih dari 70% CO2 dilepaskan. Yang keempat jejak terakhir CO2 dihilangkan dengan udara dalam kolom yang dikemas. Di sampingnya dapat dilihat pada gambar 71. Di sini adalah proses penyerapan steam reforming gas. Ada proses yang kedua yaitu proses Safa-Solv MPE. Proses ini serupa dan menggunakan polyethylene glycol methyl isopropyl ether. Proses yang ketiga adalah proses pelarut fluor. Didasarkan pada propilena karbonat yang memiliki stabilitas kimia yang baik bila digunakan dengan gas bebas belerang. Tetapi kurang cocok untuk gas yang mengandung belerang di pabrik oksidasi parsial. Konfigurasi proses yang digunakan untuk pabrik amonia mirip dengan pabrik Rexol, menggunakan beberapa tahap flash dan stripping udara atau nitrogen air untuk pemulihan dan regenerasi CO2. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, pemurnian gas dibagi menjadi 2 tahap. Di sini tahap terakhirnya yaitu pemurnian akhir. Pemurnian akhir ini setelah proses penghapusan karbon dioksida yang sebelumnya sudah dilakukan, sebenarnya di steam reforming ammonia plants masih mengandung 0,2 sampai 0,5% volume karbon monoksida dan 0,005 sampai 0,2% volume karbon dioksida. Senyawa tersebut dan air harus dihilangkan hingga tingkat ppm yang sangat rendah, karena semua zat yang mengandung oksigen adalah racun untuk katalis sintesis amonia. Proses pertama yang bisa dilakukan yaitu metanasi. Metanasi sendiri merupakan metode paling sederhana untuk mengurangi konsentrasi oksida karbon jauh di bawah 10 ppm dan banyak digunakan di pabrik steam reforming. Sebenarnya reaksi ini adalah reaksi kebalikan dari steam reforming metana. Bisa dilihat di gambar di bawahnya, ini adalah reaksi dari metanasi. Reaksi dari metanasi dilakukan di atas katalis nikel pada tekanan 25 sampai 35 bar di bagian steam reforming plant ini dan pada suhu 250 sampai 350 derajat Celcius. Fungsi penyangga pada reaksi metanasi adalah untuk menyediakan matriks di mana kristalit nikel dapat terdispersi secara halus dan yang juga mencegah sintering selama waktu yang lama.
Untuk mencapai ukuran kristalit yang optimal, nikel biasanya digabungkan dengan kopresipitasi dibandingkan dengan impregnasi. Untuk mencapai keseimbangan yang baik antara reducibility dan ketahanan sintering, digunakan promotor tambahan. Selanjutnya ada proses selektoso, mengurangi konsumsi hidrogen dari sistem metanasi, serta mengurangi kandungan gas iner dari gas sintesis murni yang diumpankan ke loop sintesis. Karbon dioksida yang dibentuk oleh reaksi selektoso hanya menambah sedikit beban pada sistem penyerapan karbon dioksida hilir. Selanjutnya ada proses metanolasi. Metanolasi sendiri mengubah sisa karbon dioksida menjadi metanol. Metanol tersebut dihilangkan dari gas dengan scrubbing air. Metanol tersebut dapat didaur ulang ke umpan steam reformer atau diperoleh kembali sebagai produk. Selanjutnya ada proses pengering. Proses pengering ini sangat menguntungkan untuk menambahkan gas sintesis yang dimurnikan pada suatu titik dalam loop sintesis, di mana gas tersebut dapat mengalir langsung ke konverter sintesis. Untuk alasan ini, air dan jejak karbon dioksida harus dihilangkan dari makeup gas hilir metanasi. Hal ini dicapai dengan melewatkan makeup gas melalui penyerapan saringan molekuler yang dapat ditempatkan pada sisi tap atau dalam tahap tekanan menengah dari kompresor gas sintesis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian kita masuk ke kompresi. Di sini digunakan kompresor reciprocating. Nah, sampai pertengahan tahun 1960-an, kompresor ini digunakan untuk mengkompresi gas sintesis ke tingkat loop sintesis, yaitu sekitar 300 bar. Nah, dalam industri, kompresor ini paling banyak digunakan untuk mengkompresi baik udara maupun refrigeran. Next. Proses kompresi menggunakan kompresor kerja positif dengan cara memasukkan udara atau gas CO ke ruang tertutup. Lalu pada saat yang sama, volume ruangnya diperkecil. Dengan demikian, tekanan dalam ruang sendiri akan naik. Karena kompresor ini jenis multi-stage, maka antara stage itu diberi pendingin gitu, atau intercooler. Tujuannya itu untuk memperkecil kerja total. Next. Nah, jadi secara singkat, fungsi kerjanya itu bergerak maju atau mundur. Jadi saat piston mundur berarti volume ruang piston besar dan tekanan kecil sehingga udara dari ruang dapat masuk. Dan juga sebaliknya, saat piston maju maka volume ruang piston mengecil sehingga tekanan naik dan udara bias terdorong ke ruang penampung. Nah, di ruang penampung ini terdapat satu valve atau katup di mana udara dalam ruang penampung tidak dapat kembali ke piston gitu. Next. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu sintesis amonia. Pada proses industri, pembentukan amonia pada kondisi praktis ditunjukkan pada persamaan 94, yaitu nitrogen ditambah 3 hidrogen menjadi 2 amonia dengan delta H-92,44 kJ per mol, di mana dibatasi oleh posisi kesetimbangan termodinamika yang tidak menguntungkan sehingga hanya konversi parsial dari gas sintesis sebesar 25-35% yang dapat dicapai pada lintasannya melalui katalis. Amonia dipisahkan dari gas yang tidak bereaksi dengan kondensasi yang membutuhkan suhu yang relatif rendah untuk efisiensi yang wajar. Fitur dasar ini bersama dengan properti katalis, sintesis, dan pembatasan mekanis mengatur desain konverter sintesis amonia dan tata letak loop sintesis. Pada pembahasan sintesis amonia ini dibagi menjadi 2 pembahasan, yaitu konfigurasi sintesis loop dan juga pembentukan amonia di konverter. Pada pembahasan konfigurasi sintesis loop, sejumlah konfigurasi yang berbeda dimungkinkan untuk sintesis loop. Ini diklasifikasikan menurut lokasi kondensasi amonia dan juga titik di mana makeup gas diperkenalkan. Pada gambar 77 ini menunjukkan kemungkinan utama diagram alir skema dari loop sintesis amonia. Yang pertama yaitu gambar 77A, loop sintesis untuk gas makeup murni dan kering. Jika makeup gas benar-benar bebas dari racun katalis seperti air dan karbon dioksida, misalnya setelah pengeringan saringan molekuler atau pencucian nitrogen cair, maka dapat diumpankan langsung ke konverter sintesis seperti pada gambar. Setelah gas meninggalkan konverter sintesis, amonia dikondensasikan dengan pendinginan dan gas daur ulang dirujuk ke kompresor daur ulang. Ini menghasilkan kandungan amonia terendah di pintu masuk konverter dan konsentrasi amonia tertinggi untuk kondensasi. Lalu lanjut ke gambar 77B, ini untuk pemulihan produk setelah kompresi daur ulang. Pada gambar 77B ini menunjukkan konfigurasi yang paling sederhana. Makeup gas mengandung air atau karbon dioksida. Hal ini menjadi keuntungan karena bahan-bahan ini diserap sepenuhnya oleh kondensasi amonia.
Ini membutuhkan tahap kondensasi untuk ditempatkan sebagian atau seluruhnya antara titik pasokan makeup gas dan juga konverter. Kelemahan dari susunan ini yang pertama yaitu konsentrasi amonia untuk kondensasi berkurang dengan pengenceran makeup gas. Lalu yang kedua, pada suhu kondensasi yang sama, konsentrasi amonia yang lebih tinggi ada di saluran masuk ke konverter. Lalu yang terakhir, yang ketiga, semua amonia yang dihasilkan harus dikompresi dengan gas daur ulang di kompresor daur ulang. Selanjutnya yaitu gambar 77C, desain kompresor 4 nozzle. Skema yang ditunjukkan pada gambar 77C ini, atau yang disebut dengan kompresor 4 nozzle, sering digunakan karena menghindari pemborosan energi. Dengan susunan ini, setelah kondensasi dan pemisahan amonia kompresi daur ulang mengikuti langsung. Dalam konfigurasi ini dimungkinkan untuk mendinginkan gas daur ulang menggunakan air pendingin atau udara sebelum mencampur makeup gas, yaitu sebelum mengencerkan gas daur ulang. Dan dengan demikian mengurangi pengeluaran energi untuk pendinginan yang berpendingin. Lalu yang terakhir, gambar 77D untuk kondensasi produk 2 tahap. Pemisahan langkah pendinginan untuk kondensasi amonia juga menawarkan keuntungan ketika gas daur ulang dikompresi bersama dengan gas makeup. Ini berlaku terutama pada tekanan sintesis di atas sekitar 25 megapascal atau setara dengan 250 bar. Pada tekanan ini, sebagian besar amonia yang terbentuk dapat dicairkan dengan pendinginan dengan air pendingin atau udara, seperti ada di gambar 77D. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut pada pembentukan amonia di konverter, di mana konverter merupakan bagian tengah dari sistem sintesis amonia, di mana konversi gas sintesis menjadi amonia berlangsung. Performa konverter ditentukan oleh laju reaksi yang bergantung pada variabel operasi. Nah, dalam konverter ini terdapat beberapa variabel operasi. Yang pertama yakni tekanan, di mana dapat dilihat dari gambar 78 di slide ini. Dengan meningkatnya tekanan, pembentukan amonia akan meningkat. Hasil ini tidak hanya dari situasi kesetimbangan yang lebih menguntungkan untuk reaksi, tetapi juga dari efek pada laju reaksi itu sendiri. Saat ini pabrik dibangun terutama untuk tekanan sintesis 150 sampai 250 bar. Namun dapat dimungkinkan juga untuk membuat pabrik dengan tekanan yang lebih rendah, sekitar 80 bar sampai tekanan yang lebih tinggi. Akan tetapi pada umumnya yang digunakan adalah tekanan 150 sampai 250 bar. Selanjutnya adalah tabel parameter operasi tipikal untuk loop sintesis pada tekanan 140 dan 220 bar, di mana terdapat berbagai parameter seperti aliran masuk, konsentrasi NH3 masuk dan konsentrasi NH3 keluar, konsentrasi iner masuk, temperatur separator, dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah variabel operasi yang kedua yang bisa dilihat pada gambar 79, di mana performa konverter menurun dengan meningkatnya kandungan gas inert. Selanjutnya masih merupakan variabel operasi yang mempengaruhi konverter yang selanjutnya yakni kandungan oksigen, di mana performa konverter berkurang dengan meningkatnya kandungan oksigen dari gas sintesis. Saat ini tingkat 10 ppm dalam gas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sekitar 3 ppm dalam gas masuk konverter. Lalu yang selanjutnya adalah rasio H2N2, di mana berbeda dengan variabel yang disebutkan di atas. Ketergantungan kinerja konverter pada rasio H2N2 menunjukkan nilai maksimum yang sebenarnya. Konversi optimum pada kecepatan ruang tinggi terletak dekat dengan rasio H2N2 dari 2 dan mendekati 3 pada kecepatan ruang rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain konverter. Konverter amonia adalah tugas teknik dan teknik kimia yang sangat menuntut. Untuk menghitung parameter desain termasuk dimensi dan jumlah unggun katalis, profil suhu, komposisi gas, dan penurunan tekanan, diperlukan model matematika yang sesuai. Dua persamaan diferensial menggambarkan secara matematis perilaku kondisi tunak dari bagian reaktor konverter. Model pertama hubungan konsentrasi posisi untuk transformasi reaktan menjadi produk, yaitu persamaan kinetika reaksi. Lalu persamaan yang kedua menangani suhu, perilaku posisi gas sintesis yang bereaksi, katalis, dan bagian dalam bejana. Bentuk yang terakhir merupakan ciri khas dari jenis konverter. Profil suhu tidak hanya bergantung pada lajur evolusi panas reaksi,
tetapi juga pada metode dan sifat sistem untuk menghilangkan panas dari unggun atau unggun katalis. Untuk profil suhu sendiri akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, profil suhu reaksi sangat penting karena laju reaksi merespon dengan kuat terhadap perubahan suhu. Gambar 82 di samping ini memplot garis laju reaksi konstan yang menggambarkan ketergantungannya pada suhu dan konsentrasi amonia dalam gas sintesis yang bereaksi. Jika tujuan dalam desain atau operasi adalah mengoptimalkan penggunaan katalis, maka gambar 82 menunjukkan bahwa profil suhu komposisi konverter harus mengikuti kurva A, di mana dapat kita lihat pada gambar di samping, kurva A merupakan garis putus-putus yang memotong kurva-kurva lainnya. Dalam praktiknya, sangat sulit untuk mencapai suhu ideal ini. Cara yang biasa digunakan adalah operasi awalnya dijalankan secara adiabatik. Kemudian, setelah tercapai kondisi yang diinginkan, dimungkinkan untuk meminimalkan volume katalis yang diperlukan dengan mendinginkan gas sintesis yang bereaksi. Sehingga pada saat pembentukan amonia, kondisi operasi dapat sesuai dengan kurva.